untuk pelatihan kita, pelatihan untuk pengembangan media pembelajaran kita yang akan dipandu oleh Bapak Eko Sudinuryanto SPD FPD selaku narasumber. Monggo bisa diikuti dengan baik. Mohon nanti mic-nya semuanya bisa di-mute kecuali pada waktu untuk diskusi atau pertanyaan. Terus saya lanjutkan, monggo untuk Pak Eko bisa dilanjutkan. Nyun sewu untuk Ibu Siti Koiria, mic-nya bisa di-mute dulu. Caranya ini operator karena ya, sudah saya matikan dari sini, maaf ya. Yeah. Ya, gimana Bu Yeni? Saya mulai nggih. Monggo Pak Eko bisa dimulai. Nggih. Terima kasih Bu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu semua dari MGMP Bahasa Indonesia yang sudah berkenan untuk hadir, sharing, berbagi tentang sebuah media yang nantinya akan kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Langsung saja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini nanti akan saya review sedikit tentang materi yang kemarin. Mungkin ada beberapa yang belum jelas ya, karena ada jabri ke saya untuk sedikit mengulang tentang materi yang kemarin. Yang pertama kaitannya dengan tombol Bapak Ibu. Jadi tombol itu karena sesuatu yang penting ya, karena ini kan kita media interaktif. Nah, jadi tombol itu ada yang disediakan dari artikulit, ada juga yang kita buat sendiri. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saya share screen saja. Sebentar Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang nanti kita bahas di sini. Pertanyaannya japri, tapi ini saya yakin Bapak Ibu akan butuh informasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah tombol Bapak Ibu. Jadi tombol itu kita bisa desain sendiri, bisa juga kita desain dari artikulit Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ini kita mulai dari kosong ya, blank stage ya. Nah, membuat tombol itu kita sebenarnya sudah disediakan di PowerPoint, di articulate ya. Kita bisa mulai dari insert niki, menu insert. Saya coba pelan-pelan aja nih, insert. Kemudian Bapak Ibu mengarahkan ke sini Bapak Ibu. Jadi di button ini kita disediakan beberapa tombol. Kita pilih bentuknya dulu ya. Kita pilih bentuknya dulu. Nah, ini saya buat agak besar biar agak jelas di situ. Nah, Bapak Ibu ketika membuat tombol seperti ini, ketika ini aktif, maka di sebelah kiri itu akan muncul banyak ikon atau icon ya. Nah, ini ketika kita klik nanti akan muncul seperti ini, banyak sekali. Nah, kalau kita misalnya tombol yang kita gunakan atau navigasi yang kita gunakan apa, next misalnya ya. Lanjut itu kan identik dengan panah ya. Panah ke kanan misalnya. Nah, ini kecil ya. Nah, kemudian kita besarkan seperti kita membesarkan huruf Bapak Ibu. Kita kembali ke home, kemudian kita pilih niki. Nah, akan besar dia Bapak Ibu. Nah, ini tombol yang disediakan oleh artikulit. Ya, nanti kita bisa taruh di sini, bisa taruh di tengah, ya monggo. Nah, yang penting sesuai ya. Jangan sampai misalnya kok tombol next kok dengan taruhnya di sini kayaknya tidak pas gitu ya. Harusnya kalau tombol sebelah sini berarti previous.
Cara menggantinya bagaimana? Ya tinggal klik aja, klik gitu, diaktifkan iki. Kemudian panjenengan pilih button tools, kemudian jangan langsung pilih ini aja. Nah, dia akan langsung berubah. Mau ganti icon misalnya, icon yang ini misalnya segitiga ini. Nah, dia langsung berganti gini. Nah, itu cara kita membuat button yang sederhana di Articulate. Tinggal nanti kalau misalnya kita mau memberi perintah, tinggal aja nih add trigger. Ketika ini diklik kan ini akan berubah biru Bapak Ibu. Kita coba klik keluar ya, kita tidak aktifkan maka dia akan tidak ada perintahnya. Tapi kalau kita klik maka dia akan perintah di sini. Siap menerima perintah dia. Jadi perintahnya apa? Misalnya perintahnya pengen untuk memindahkan atau pindah ke slide yang lain, ya tinggal ini nanti create. Nah, kita mau apakan atau kita mau beri perlakuan apa? Action. Nah, ini kan jump to slide ya. Kalau di PowerPoint kan hyperlink ya. Ya, jump to slide. Kemudian slide-nya mana? Next slide berarti ke slide berikutnya. Kemudian when, kapan? Berarti ketika user itu mengklik. Nah, ini sangat insya Allah sangat mudah Bapak Ibu. Beda sekali dengan apa dulu yang pernah saya pelajari yang ketika saya menggunakan Macromedia Flash atau Adobe Flash, itu sangat sulit sekali karena harus berkaitan dengan bahasa program Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya bisa menemukan software Articulate ini dan bisa sharing pada Bapak Ibu. Paling tidak ini mewakili ya, sudah mewakili kita sebagai guru untuk membuat sebuah media interaktif Bapak Ibu. Kemudian saya oke ya, saya oke. Nah, seperti ini ya Ibu. Tinggal nanti kalau misalnya mau menambahkan slide ya tinggal jenengan klik kanan new slide atau jenengan klik kanan duplikat gitu. Nah, gini ya Ibu, udah jadi. Nah, begitu. Untuk tombol nggih, saya kira sudah bisa dipahami. Kita akan menuju ke materi yang berikutnya, yaitu tentang integrasi. Ini nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Argo ya. Pak Argo kemarin bertanya tentang bagaimana membuat sebuah integrasi berbagai macam software. Sebelum masuk ke sini, mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk yang tombol Bapak Ibu. Sebentar ini sambil menunggu, saya mau admit beberapa teman yang ya, ada Pak Danang sama Bu siapa tadi itu. Oke. Untuk tombol bagaimana? Diulang atau lanjut Bapak Ibu? Lanjut Pak. Oke lanjut ya. Nah ini nyambung dari apa yang disampaikan atau ditanyakan Pak Argo. Ini mohon maaf Pak Argo kemarin tidak bisa langsung saya respon karena pertanyaan panjenengan ini saya yakin mewakili semua Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung aja sampaikan lewat forum ini ya. Jadi saya menyampaikan waktu hari pertama itu ketika kita membuat sebuah media itu saya menganalogikan itu sederhana Bapak Ibu. Kita seperti makan pecel atau makan nasi gado-gado gitu. Makan gado-gado ya, bukan nasi gado-gado ya. Makan gado-gado. Jadi kalau kita makan gado-gado dengan lontong saja itu kan tidak enak. Harus ada sayurnya, toge, kacang, sambal, kerupuk kan. Nah, itu. Begitu juga ketika kita bermain di multimedia. Jadi kita mengintegrasikan banyak software, Ibu. Software utamanya adalah ini Articulate ya. Articulate. Kemudian sebentar sambil saya admit beberapa teman ya. Articulate, kemudian ini adalah Movizu Pak. Nah, jadi beberapa teman bahasa Indonesia yang dulu pernah ikut pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, kebetulan saya yang mengisi, itu saya ajari bagaimana membuat sebuah animasi secara cepat. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan nanti kalau masih ada waktu, kalau enggak ya nanti saya demonstrasikan. Oh, kayaknya di channel saya ada Ibu. Ketika saya berbagi tentang materi digital market ya, market digital di kelasku, itu judulnya itu. Jadi saya menggunakan salah satu software yang saya gunakan adalah Movizu. Ini membaca
atau bukan membaca ya, membuat animasi secara cepat. Jadi saya membuat challenge ke anak-anak yang mempunyai yang sudah berhasil untuk membaca bahasa Inggris dengan benar, intonasi dengan benar, maka suara dia akan saya jadikan pengisi suara di animasi saya. Jadi itu lumayan bagus untuk memberi motivasi ke anak, Ibu. Nah, kemudian yang bawahnya text aloud itu uh, nanti akan saya kenalkan juga dengan salah satu software yang berkaitan dengan itu, Pak. Jadi text aloud ini software untuk membuat mengubah teks menjadi voice ya. Jadi saya hanya mengetik saja, kemudian saya ubah dengan software tersebut menjadi suara. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Karena saya merasa kalau bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris Jawa ya. Jadi bilang good morning aja masih ada logat Jawanya itu kelihatan ya. Nah, kalau dilombakan itu kan enggak masuk itu Bapak Ibu ya. Jadi saya menggunakan software. Kemudian ini soundboard. Nah, ini soundboard ini pengubah suara Bapak Ibu. Jadi suara saya yang awalnya cempreng misalnya bisa saya ubah dikit menjadi agak ngebas gitu ya. Jadi itu sangat sangat bagus untuk membuat sebuah media. Kalau dulu sebelum saya mengenal ini itu saya masih manual Bapak Ibu. Jadi saya kalau rekaman itu ini waktu subuh Ibu, setelah sholat subuh gitu kan suara tersemblerek-blerek nih ya, rada abut nih. Nah, itu saya gunakan untuk rekaman. Jadi mic kemudian saya tutup dengan sapu tangan gitu ya, agak ketutup gitu, kemudian saya ini rekaman. Itu suara lumayan bagus itu. Yang awal cempreng terus agak berat, agak ngebas gitu ya. Nah gitu. Terus ini Photoshop. Nah Photoshop itu gambar. Nah gambar itu mengedit sebuah gambar. Kalau kemarin saya kenalkan Bapak Ibu dengan Remove BG. Dulu sebelum Remove BG ada itu saya menggunakan Photoshop. Jadi menghilangkan background, kemudian menajamkan gambar dan lain sebagainya itu saya menggunakan Adobe Photoshop namanya. Nah kemudian maka software-software seperti ini sangat perlu kita kuasai Bapak Ibu untuk menghadirkan sebuah media pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Itu. Langsung nanti akan saya demonstrasikan atau demokan sebuah media saya nggih. Oke. Sebelum saya tunjukkan contohnya, apakah ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu? Mau ditanyakan? Ini saya cerita seperti ini, saya berharap nanti Bapak Ibu muncul ide-ide ya, muncul ide-ide nanti bisa jenengan kembangkan karena kita kan serumpun ya bahasa, cuma bedanya hanya saya bahasa Inggris, panjenengan semua bahasa Indonesia gitu. Ya, kalau tidak ada coba saya demokan. Ini oke, ini media yang saya gunakan ketika Inobel kemarin. Halo, sudah terlihat interaktif English Media Pak Ibu? Sampun Pak. Oh, okay. Sudah Pak. Okay. Ini saya membuatnya dengan articulate Bapak Ibu. Nah, ini saya membuat tombolnya ini bawaan dari articulate ya. Saya tidak menggunakan karena waktu itu terburu-buru ya, harus cepat jadi, maka saya menggunakan yang ada saja. Jadi bawaan dari articulate saya gunakan. Ada materi, verb, game, tes. Nah, kemudian untuk yang interaktif English Media ini tulisan ini itu saya buat dengan menggunakan Photoshop, Bapak Ibu. Menggunakan Photoshop. Kemudian saya buat menjadi JPEG gambar, kemudian saya taruh di sini. Ini juga sama, the learning of free context itu sama. Kemudian karakternya itu kan bawaan dari articulate. Kemarin sudah saya contohkan ya, cara menginputnya, memasukkannya. Nah, kemudian ada mana nih yang seperti aksesoris belakangnya ini seperti background ya. Seperti garis melengkung ini saya ambil dari PowerPoint Bapak Ibu. Jadi saya membuat sebuah lekuan-lekuan ini kemudian saya tempel di belakangnya. Nah kemudian saya coba saya klik di materi ya.
Kayaknya ada yang saya padukan dengan software yang lain apa tidak ini. Ya, ini YouTube Bapak Ibu. Jadi saya gunakan video dari YouTube, kemudian saya desain, saya potong sedikit, kemudian saya kasih contoh tulisan recontext ya, kemudian saya masukkan ke sini Bapak Ibu. Kemudian the material of recontext ini juga sama Bapak Ibu, saya buat dari Photoshop. Sebentar sambil saya masukkan, ada teman Bapak Ibu yang masuk nih ya. Nah ini kemudian ini ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala. Nah ini bukan video saya Bapak Ibu, jadi saya ambil dari YouTube. Nah tapi kita jangan lupa nih, harus menyertakan linknya. Dan ini sah-sah saja Bapak Ibu, jadi kita tidak plagiat ya, karena tetap kita menyertakan source-nya. Nah itu kemudian kita next ya. Next, ada lagi ndak yang saya integrasikan dengan yang lain? Oh ndak ada, ini pure recon apa itu dari articulate semua okay. Nah sekarang yang ini Bapak Ibu, yang mana nih ya? Ya coba spinner ini ya. Nah spinner ini next. Nah Bapak Ibu lihat ini kan berputar ya. Ini di articulate itu ndak bisa Bapak Ibu, tapi saya membuatnya di PowerPoint. Saya membuatnya di PowerPoint. Kalau jenengan memasukkan shape lingkaran supaya dia muter terus kan jenengan harus gunakan animation itu ya. Animation itu, nah animation itu jenengan edit apa itu jangan tidak berhenti ya. Jadi apa itu dia putar terus gitu ya. Nah, jadi kemudian saya ubah menjadi video. Setelah jadi video, kemudian saya masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, apalagi nih, sebentar. Ini sama nih, ada slide pertama, kedua itu saya menggunakan ini ya. Oke, lagi Bapak Ibu, apalagi nih? Verb, test, game ada ini ya. Nah ini game drag and drop itu. Nah ini saya kembangkan. Oh kalau ini pure articulate Bapak Ibu, cuma ini desainnya ini saya apa itu padukan dengan Photoshop ya. Jadi gemboknya ini, jadi bagaimana supaya terlihat apa itu bagus itu bisa saya gunakan Photoshop. Tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini remove bg ya, untuk menghilangkan backgroundnya seperti kemarin itu ya. Jadi seperti ini saya coba ya, saya klik nomor 1. Nah ini ada di articulate semua Bapak Ibu ya. Saya cek coba. Nah salah, jadi kalau salah itu ada anak menangis ya. Jadi kalau misalnya benar nanti accepted itu menerima, achieve itu meraih, edit itu menambah. Kita cek ya, kalau betul nanti ada suara seperti ini ya. Nah kalau kemarin ada yang saya sampaikan itu saya tanya ke Bu Vika gitu. Nah, Bu Vika itu kan memadukan articulate dengan apa itu dengan Canva gitu. Canva panjenengan kan saya yakin sudah familiar dengan Canva. Nah kemudian Bapak Ibu tinggal desain saja di Canva, kemudian di download kan menjadi gambar gitu, menjadi gambar, kemudian dimasukkan ke articulate gitu ya. Sampai ini sudah ada gambaran nggih Bapak Ibu nggih? Sampun. Nggih. Sampun, Pak. Ya. Oke, ini ada yang mengantri banyak ini. Sebentar saya masukkan dulu ya. Nggih. Kalau Pak Argo sudah familiar dengan Canva nggih Pak nggih? Saya lebih ke Corel. Wow, malah mantap niku Pak. Corel. Saya Corel itu setengah-setengah Pak Argo. Ya. Oke, ini saya kira untuk apa tuh integrasi berbagai macam software dalam sebuah media saya kira sudah bisa ditangkap ini ya. Cuma nanti tinggal pengembangan Bapak Ibu. Kalau tes sama kemarin source ya saya kira sudah seperti itu.
Kalau yang apa itu, yang animasi itu saya gunakan saat ini. Sebentar Ibu, saya coba carikan nggih. Nanti jadi Bapak Ibu biar start project, saya carikan di Pustekom kulit. Ya ini, coba ini. Nobel Story. Hi, allow me to introduce myself. Ya, sudah lihat animasi saya nggih? Sudah. Nah, nggih. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bu, Movie Zoo niki nggih. Movie Zoo. My name is Mr. Eko Sudnuriano. I am a teacher in SMP Nageri 2 Demek. Welcome to an English interactive media. In this media we are going to learn about how to use simple present. In this media, we are going to learn about how to state our activity or our habitual action, general truth, and others. The media is provided some menus that will navigate you to the certain slide. You can find some pictures, audio that can make you clear. Okay. Good luck and have nice navigation. Nah, itu contoh dari animasi yang saya gunakan. Itu menggunakan Movie Zoo, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika ada voice-nya tadi, ada suaranya tadi, itu yang saya katakan tadi, saya menggunakan text aloud ya. Jadi saya hanya mengetik saja, kemudian outputnya berupa suara seperti native tadi ya, seperti orang Inggris gitu ya. Nah, itu saya yakin hal itu kan nanti bisa digunakan oleh teman-teman dari Bahasa Indonesia untuk membuat sebuah media pembelajaran. Nah, itu saya gunakan Movie Zoo itu untuk best practice saya 2016 ya. Jadi saya lolos di Kemendikbud untuk presentasi di sana gitu. 2016 gitu. Ya. Oke, kalau sudah saya masuk ke materi berikutnya Bapak Ibu. Ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya masuk di articulate lagi Bapak Ibu. Nah, ini saya menggunakan apa ya, scroll. Nah, saya yakin kita sebagai guru bahasa ini butuh. Kemarin saya yakin ada Bapak Ibu yang misalnya, wah ini gimana nih kalau saya butuh teks yang panjang, padahal area yang disediakan di articulate itu hanya beberapa, masih ada tombol, masih ada apa itu gambar. Nah, terus teks saya bagaimana padahal saya butuh teks yang panjang. Nah, Anda betul usah khawatir Bapak Ibu, di artikel itu sudah disediakan ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya teks yang sudah jadi di Word, itu dipakai saja tidak apa-apa, bisa. Saya contohkan, saya punya ini ya, contoh di Word. Misalnya ini apa nih, rambu ini apa nih ya. Oh, ini malah sebentar, saya carikan yang teks Ibu. Budaya positif misalnya. Nah, ini misalnya, ini teks ini saya copy aja, saya copy gitu. Kemudian saya masuk di articulate, ini kan copy, klik kanan bisa di copy ngoten nggih. Nah, copy, kemudian saya masuk di articulate, kemudian ini insert gitu. Jadi kan tadi posisi teksnya sudah tercopy. Nah, ini insert, kemudian kita masuk di scroll panel nih Bapak Ibu. Niki scroll panel, kemudian kita buat areanya di sini. Nah, misalnya segini ya, seginilah. Nah, kemudian setelah itu, setelah scroll panel, kita masuk di ini text box Bapak Ibu. Text box niki untuk menempatkan di luar aja dulu tidak apa-apa. Nah, tamriki nggih. Nah, tadi kan sudah tercopy ya teks tadi ya. Tinggal kita Ctrl V gitu ya. Nah, Ctrl V itu untuk mempaste gitu ya. Nah, seperti ini Ibu.
Nah, kalau ini tidak ada scroll kan kita kesulitan Bapak Ibu, padahal kita butuh teks yang panjang sekali. Nah, ini kita geser ke sini Bu, kita pelan-pelan aja. Nah, kita masukkan ke sini. Iya, oke. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah muncul scroll di sini, nggih. Nah, scroll. Kemudian tinggal atur aja Bapak Ibu ini ya, kita klik ini tengah-tengah, monggo silakan mau di area mana. Yang penting ada di posisi teks itu. Kemudian ini kita geser ke sini. Nah, kita geser aja. Nah, jangan sampai melewati apa itu scrollnya itu ya. Nah, kemudian ini juga kita dekatkan ini, geser dikit. Ya. Nah, kemudian untuk ukuran font ini kalau 12 terlalu kecil Bapak Ibu. Kita blok dengan cara Ctrl A. Nah, Ctrl A aja ya. Kemudian ini kita besarkan. Nah, sekitar 18 itu ya. Nah, itu. Kemudian ratakan kanan kiri silakan. Nah, seperti ini Bu. Terus kita scroll kita klik keluar ya. Terus ini kita bisa coba. Nah, ini sudah jadi Ibu. Kalau dulu di PowerPoint agak susah juga karena kita harus menggunakan VBA ya toh, itu. Nah, ini sangat mudah sekali. Kalau misalnya mau ditambah aksesoris lagi bisa Ibu. Nah, tinggal kita kasih background ya. Kita kasih shape. Nah, kemudian kita kasih kotak niki ya, biar kelihatan ada backgroundnya ya. Nah, ini kan ketutup Bapak Ibu, tertutup, panjenengan tinggal ini aja. Ini kan posisinya paling atas nih ya, dengan geser ke bawah aja. Nah, bawah niki. Nah, kemudian ini kelihatan tidak pas ya, karena backgroundnya biru kok tulisannya hitam. Kita Ctrl A lagi, kita kasih warna, kita beri lari ke home, kita pilih warna putih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah kelihatan. Nah, ini oke, itu ini sangat kita butuhkan sebagai guru bahasa Bapak Ibu kalau dalam membuat media. Sebentar, ada yang masuk nih. Tadi kayaknya ada yang masuk. Oh, sudah ada berarti. Ya, oke. Bagaimana nih Bapak Ibu? Bisa ditangkap ya apa yang saya sampaikan nggih? Yang membuat scrollnya lagi Pak. Mohon maaf. Siap nggih. Oke, ini saya dari awal Pak nggih. Saya coba dari awal aja ya. Nggih, ya, ini saya delete aja. Ya. Pertama, misalnya kita punya sebentar, ada teman yang baru masuk, saya admin dulu. Ya. Oke, sekarang saya mau memastikan dulu kita punya teks ya. Nah, ini teksnya kita dari Word, ini teksnya saya copy. Nah, kemudian kita masuk di articulate. Nah, saya insert, kemudian saya pilih niki scroll panel niki. Scrolling panel ya. Kemudian saya buat areanya di sini, area. Kemudian setelah ini jadi, Bapak Ibu silakan klik text box-nya. Text box ini langsung buat area di sini, kecil tidak apa-apa. Nah, yang penting jenengan buat text box dulu ya. Kemudian jenengan klik kanan di paste atau Ctrl V ngeten nggih. Sama. Nah, nanti akan muncul seperti ini teks yang kita copy dari Word tadi. Kemudian kita tarik Bapak Ibu, tarik ke sini. Nah, tarik ke sini. Pokoknya ke area ini, ke area scrolling text tadi ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa geser ke sini ya untuk menyesuaikan area ya. Kita geser ke sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ini saya kira masih terlalu kecil ya. Kita Ctrl A. Jadi Ctrl A itu ngeblok Bapak Ibu, diblok ya. Kalau jenengan ini bisa sih ya, bisa, tapi nanti kan agak sulit juga ketika ini mentok ke bawah ini ya. Jadi langsung aja CTRL A. Nah, CTRL A. Nah, itu jenengan langsung bisa membesarkannya niki dengan ukuran 18 misalnya. Nah, kemudian kita
klik keluar, udah jadi ya Ibu. Nah, oke, sekarang coba kita praktekkan ke ini yang media kita ya. Bentar. Jadi kemarin saya send dokumen template ya, ini saya don't save. Langsung aja saya praktekkan di ini aja ke latihan ya. Nah, seperti ini Bu. Ya. Nah, di latihan ini ya. Nah, ini kan areanya seperti ini. Nah, kita coba dari insert. Kemudian apa Bapak Ibu? Insert scrolling panel. Scrolling panel. Kita masukkan di sini, gitu. Nah, areanya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di soal kita misalnya. Nah, soal saya misalnya cukup panjang ya, ini ya. Ya, ini anggap aja ini soal teks ya. Saya copy, kemudian saya masuk di articulate lagi. Nah, kemudian kita buat text box. Ya, text box di sini. Kecil aja enggak apa-apa, Bu. Kecil aja enggak apa. Ya, segini enggak apa. Yang penting bisa untuk menempatkan teks yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita Ctrl V bisa, kemudian di paste juga bisa. Ya. Kemudian Bapak Ibu silakan arahkan kursornya ini ya, klik kemudian ditarik ke sini Bapak Ibu. Nah, yang penting masuk ya. Yang penting masuk area scrolling text itu. Lepas saja. Nah, lepas. Kemudian ini diarahkan untuk biar sesuai ya, untuk menyesuaikan aja. Nah, seperti ini. Nah, ini karena teksnya hitam, maka kita ganti dengan cara kita blok aja Ibu. Kita Ctrl A, kemudian kita ganti warnanya. Kemudian kita besarkan. Nah, seperti itu. Nah, padahal kita kan disuruh untuk memberikan option nggih. Nah, langsung dikasih aja opsinya di sini Ibu. Optionnya misalnya A apa itu. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian B apa, C apa gitu. Kemudian D. Nah, ini udah jadi Ibu. Nah, ini ketika jenengan tarik ke atas soalnya misalnya. Nah, ini pertanyaan terjawab opsinya di sini. Terus nanti milihnya di sini gitu. Nah, kemudian supaya lebih agak jelas lagi tampilannya, Bapak Ibu bisa memasukkan background tadi yang seperti yang saya contohkan tadi. Insert, kemudian ini shape ya. Shape sini. Nah, ini saya kasih background ya, background untuk scrollingnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini karena posisinya paling atas. Nah, ini kan gini, timeline ini menunjukkan posisi objek Bapak Ibu di area stage itu ya. Jadi kalau yang paling atas ini tumpuan paling atas ya, berarti otomatis dia menutupi semuanya yang ada di bawahnya. Berarti kita geser Bapak Ibu, kita klik kemudian geser ke bawah. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, kemudian ini sudah sesuai ya, tulisannya putih, backgroundnya biru. Kalau kita coba preview kemudian di slide. Nah, di slide sebentar Pak Ibu. Oke, di slide kita coba ya. Nah, kan gini Ibu. Ini kan tinggal kelihatan. Jadi misalnya soal gitu, terus pertanyaan, terus opsinya di sini, terus anak menjawab di sini. Nah, oke. Oh ya, ini terus nyambung yang ditanyakan oleh Bu siapa kita tadi? Bu Nurul ya, kalau tidak salah ya? Iya, Bu Nurul. Oh, Bu Nurul Iya, ya? Pak. Oh, oke. Nah, ini Bu. Iya. Ini tadi yang seperti jenengan tanyakan. Jadi nanti di akhir niki itu muncul nilai Bu. Nah, niki Bu. Nah, nggih, Pak. Jadi saya coba nggih. Jadi anggap aja ini saya sudah selesai untuk
apa ya, input soal. Anggap itu sudah input Iya. soal selesai. Saya coba ini, saya preview di send ya, karena saya mencoba hanya untuk soalnya saja. Jadi send soal, Iya. send latihan ya. Nah, seperti ini Ibu, langsung saya next saja. Nah, ini kan Oke. soal seperti ini, ngoten misalnya nggak ada begini, Iya. nggih. Ini kan tidak kita kasih waktu Bapak Ibu. Nah, misalnya B. Nah, terus coba ini soal nomor 2. Ini saya acak aja nih. Nggih. Kalau tidak salah kuncinya tuh A semua kalau nggak salah ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengganti aja. Ini soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal nomor 7. 8. Oke, 10 ya terakhir ini. Dan nanti kan, nah ini nilai jenengan yang betul adalah 30. Nah, KKM-nya 70 misalnya 70. gitu. Kamu perlu belajar lagi. Nah, kalau misalnya Iya. nanti nilainya 80, nanti ada feedback yang bagus Bu, misalnya apa ya, Anda luar biasa kalau tidak salah itu. Oh iya iya. Iya. Oke, Bu. bagus sekali Pak. Ya, saya kira ini apa ya, bisalah nanti kalau Bapak Ibu terbiasa sudah familiar dengan apa. Ini kan saya buatkan template-nya dulu. Nah, nanti kalau misalnya sudah familiar, Bapak Ibu bisa membuat dari nol, dari berkreasi, ya. Berkreasi. Nggih. Oke. Ya, makasih. Nggih. Dan itu semua sudah saya sajikan di ini, di apa? Di channel saya, Ibu. Ya, nanti bisa dikunjungi. Nah, mungkin kalau tidak keberatan untuk mensupport berkembangnya channel saya, silakan subscribe, share, and comment. Siap Pak Eko, siap. Tak subscribe nanti. Yeah, karena Like. Pak Argo, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, channel saya itu sudah berkembang cukup bagus karena tidak tahu apa itu, ternyata ada salah satu software yang namanya iSpring itu tidak berkenan kalau saya share tentang software tersebut. Jadi saya di ban itu, diblokir. Jadi saya membuat channel baru lagi nih. Untungnya kok masih ada beberapa video yang masih saya simpan gitu ya. Jadi saya membangun channel lagi gitu. Padahal tujuan saya ya baik ya, karena saya berbagi malah dianggap ya plagiat, dianggap plagiat gitu. Ya. Oke, satu lagi Pak Ibu. Nah, ini saya janji sama Bu Amanah untuk presentasi sebentar nih. Ini sangat penting sekali untuk kita sebagai guru bahasa nih. Saya akan kenalkan salah satu aplikasi. Nah, sebentar, saya coba langsung di ini gini. Nah, ini namanya, nanti linknya saya kirim di grup nanti. Namanya Naraket. Nah, Naraket ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ini? Halo, apakah tampilan saya sudah Naraket ini? Sudah. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering dengar berita-berita yang ada di sosmed, itu kan banyak sekali menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita pilih negaranya dulu mana nih ya. Jadi negaranya kita adalah Indonesia ya. Nah, kita pilih Indonesia. Sebentar. Dan ini gratis Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kan ini dibatasi 19 ya. 19 downloadan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa juga menggunakan ini apa ya, tanpa batas, tapi nanti ada caranya, nanti akan saya sampaikan pertemuan yang akan datang nanti. Nah, itu. Enggak usah beli Bapak Ibu. Jadi ini ada voice namanya macam-macam nih. Ada Budiwati, Abiasa, Banyu, Mawar, Agung, Betari. Kalau saya kemarin menggunakan ini Agung ini. Tapi Bapak Ibu silakan nanti yang sesuai keinginan Bapak Ibu nanti. Misalnya Budiwati ya. Nanti suaranya seperti ini. Kita play sampelnya ya. Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kalapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Seperti itu. Terus bagaimana kalau yang Abiasa misalnya? Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan. Nah, seperti itu. Kalau saya Agung ya, Agung ini. Nah, Agung seperti ini. Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu. Nah, gitu.
Itu kan bagi teman-teman atau khususnya saya ya, kan suara saya kan tidak pede saya Bu. Saya menggunakan suara saya tidak pede ya. Oke, saya copy. Ini saya ambil dari Word aja ya, daripada saya ngetik ya. Kemudian saya masuk di sini, naraket ini. Saya klik kanan, tempel. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu silakan ini dicek ya. Misalnya dalam penciptakan biaya positif di sekolah kita tidak dapat berdiri sendiri. Apakah ini perlu titik, koma atau bablas langsung, itu terserah Bapak Ibu nanti. Nah, nanti kalau sudah sesuai, silakan Bapak Ibu create audio. Nah, create audio, dia nanti akan mereview apakah sudah sesuai. Sebentar Bapak Ibu, kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Your audio is ready. Nah, kita klik ini untuk mendengarkan ya. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan adanya kolaborasi dari seluruh kekuatan yang ada baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Antara lain, kepala sekolah, rekan guru, murid dan orang tua serta lembaga kemasyarakatan lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan budaya positif. Penerapan budaya positif dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari di sekolah sangat berkaitan dengan nilai lainnya. Misalnya penerapan budaya positif, antri, sangat erat kaitannya dengan penanaman nilai mandiri dan disiplin bagi murid. Melalui pembiasaan antri, murid dapat mengembangkan kemandiriannya melaksanakan antri meskipun tanpa adanya pengawasan dari guru. Nah, ini kayaknya sudah pas gitu. Kalau misalnya ada yang kurang, kok ada harusnya titik, harusnya dia berhenti kok, tapi malah dia bablas, berarti Bapak Ibu harus memberikan titik atau koma di teks tadi. Nah, new audio berarti diklik, nanti direvisi lagi, dikasih titik atau dikasih koma, ngoten. Tapi kalau dikira sudah sesuai, sudah benar, tinggal download aja nih. Nah, Bapak Ibu niki bisa dipersani temen niki nggih. Jadi you can build 19 more media asset before signing up for a paid plan. Nah, jadi Bapak Ibu diberi kesempatan hanya 19 downloadan. Jadi sebelum jenengan diminta untuk berbayar untuk beli ya, untuk lisensnya. Nah, nanti besok mungkin saya kasih tahu cara untuk supaya nanti kita bisa menggunakan berkali-kali. Saya sudah sering menggunakan niki. Jadi 19 habis, kemudian saya setting ulang, muncul 19 lagi. Habis, muncul 19 lagi. Insya Allah bisa cara yang saya gunakan itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita download Bapak Ibu. Download. Nah, bagi yang menggunakan apa itu audio manager ya, download manager, ini nanti akan muncul seperti ini. Saya start, kemudian saya open folder. Nah, ini muncul di sini Bapak Ibu. Nih, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, langsung kita buka aja, kita coba ya. Nah, ini tinggal kita masukkan di articulate itu atau di PowerPoint. Nah, kalau misalnya dalam menciptakan budaya positif di sekolah tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan adanya kolaborasi dari seluruh kekuatan yang ada baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Nah, antara lain, kepala sekolah. Bapak Ibu, nanti gini bisa langsung di-insert masuk di articulate ini, masuk di sini nanti langsung muncul tanda seperti ini nanti. Nah, gitu. Ya, itu aja. Ini apakah bisa ditangkap apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Alhamdulillah bisa Pak. Alhamdulillah. Nanti mungkin kalau yang masih agak kurang-kurang dikit, nanti bisa dilihat untuk apa itu rekamannya, rekaman dari video saya. Maaf Pak Eko, mau tanya lagi. Biasanya di bahasa Indonesia itu selain muncul teks, ada juga yang munculnya itu gambar dan teks. Ya. Gambar dan teks. Iya. Itu apakah bisa dimasukkan dalam teks scroll tadi yang biar nanti di scroll gitu? Oh, gini, mungkin maksudnya gini ya. Coba saya tampilkan. Sebentar Pak. Ini saya sebentar, saya searching lagi ya nih. Ini mungkin yang dimaksud apakah seperti ini ya? Ini seperti ya.
Ini media saya untuk olahraga, Pak. Jadi saya padukan antara teks, gambar, kemudian Selamat video. datang di media pembelajaran interaktif dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Silahkan klik pada tombol navigasi yang telah disediakan, dan jika ingin keluar aplikasi, Anda bisa klik tombol back pada handphone Anda. Nah, ini sebentar, ini saya padukan antara, ini bukan, ini belum ada videonya. Nah, seperti ini. Jadi ini teks, ya toh. Jadi kita kan memfasilitasi anak yang dengan gaya belajar visual, ya toh. Ini juga gaya visual, ini juga ini yang auditori kan gitu. Jadi dibacakan. Gerak berguling ke depan merupakan gerakan menggelindingkan badan membulat ke depan. Gerak berguling ke depan dilakukan di atas matras. Saat berguling ke depan, anggota tubuh yang menyentuh matras lebih dahulu setelah tangan adalah tengkuk. Nah, seperti itu Pak Argo. Apa yang dimaksud seperti ini, Pak? Iya, itu malah lebih bagus daripada yang saya maksud, Pak. Oh. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng kemarin, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa menggunakan teknik atau cara seperti ini, Pak. Jadi ini ada video, kita bantu dengan penjelasan, kemudian kita berikan teks yang mereka bisa membaca sambil mendengarkan, kemudian dia melihat secara visual videonya ini, Pak, gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi siap. Oke, sedikit dari Bu Amanah, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Terima kasih Pak Eko. Jadi saya sudah menyusun latihan saya, tapi mengingat saya punya waktu yang cukup sedikit, maka saya melakukan impor. Oh, ngoten, impor. Tidak apa-apa, Bu. Saya melakukan impor. Jadi dari PPT saya yang sudah ada, kemudian saya impor ke Articulate seperti itu. Nah, ternyata karena PPT saya itu lumayan panjang, slide-nya ada banyak. Itu ketika saya impor ke Articulate itu ada di satu scene. Ada di satu scene, masuk ke satu scene semua. Nah, saya mau bertanya beberapa nih Pak nih. Jadi mungkin bisa saya share ya Pak ya? Iya, monggo Bu. Jadi ini sudah saya apakah sudah terlihat Pak? Ini sudah, sebentar. Ini sudah Bu. Jadi ini saya buat milik saya ini. Sebentar saya buka. Ini hasil impor saya Pak, impor saya dari PPT ke Articulate. Jadi ketika saya buka new scene, saya tidak menggunakan template dari panjenengan Pak, karena saya memang ingin coba gitu ya. Dakwah Bu. Jadi pertama kali impor itu langsung semua slide masuk di sini semua Pak. Satu ya, semua. Jadi satu ya. Jadi satu. Dan kemudian baru saya pisahkan ke scene yang kedua. Jadi saya kemudian yang ini saya namai, ini saya namai, yang ini beranda. Betul. Kemudian yang kedua ini saya namai definisi, dan yang ketiga ini kuis Pak. Jadi belum selesai memang. Iya, enggak apa Bu. Nah, di sini saya menggunakan background dari template Google Pak. Jadi saya tidak perlu menambahkan gambar di sini, kebetulan ya Pak, kebetulan tidak saya tambahkan gambar. Jadi saya hanya teks saja, menambahkan teks, tapi di sini saya tambahkan tombol Pak. Tombol, buttonnya,
untuk ke next gitu. Yeah. Dan untuk yang scene yang pertama ini ada 2 slide dan ini untuk tombol yang previousnya. Tapi ini Pak, saya menemukan kesulitan karena tombol previousnya ini ketika coba saya tekan itu tidak berfungsi. Jadi yang next-nya ini berfungsi. Yang next-nya ini berfungsi, tapi yang previousnya tidak berfungsi. Kemudian berikutnya adalah ini Pak, ketika saya membuat scene yang ketiga, yakni kuis ini, saya mencoba untuk mengcopy background ya Pak, copy background ke halaman kuisnya Pak, kuisnya atau gamenya, tapi ternyata tidak berhasil, saya tidak berhasil. Jadi ini nanti minta tutorial dari Pak Eko, bagaimana caranya supaya berhasil Pak, karena ini tadi kan semuanya kan sudah serupa itu ya Pak ya. Betul. Serupa ini karena kuisnya ini kok aneh gitu ya Pak, ini kayak kosong. Meskipun kita bisa menambahkan lain sih Pak, tapi saya menginginkan menggunakan background yang serupa dengan sebelumnya. Gitu Pak. Oke, sip. Ini sebuah inovasi yang bagus ini. Bu Amano sudah bisa mengembangkan. Jadi gini Bu, langsung saja nggih. Ini untuk background dulu. Jadi seperti jenengan ketika menggunakan PPT itu bisa menggunakan klik kanan, kemudian format background itu Bu. Jadi langsung semua nanti akan bisa berubah nanti. Apakah bisa diterangkan di sini Pak? Coba Bu. Di layar ini Pak? Bisa nggih. Klik kanan ya Pak? Klik kanan coba. Klik kanan, kemudian ada format background. Format background. Nah, kemudian jenengan pilih sebentar, ditunggu. Sebenarnya saya sudah ini sih Pak, sudah klik kanan pakai ini juga, cuma tidak muncul yang background seperti sebelumnya, slide sebelumnya. Gini, atau saya yang praktek aja ya? Oh monggo silakan. Jangan dimatikan dulu, sebentar. Saya stop share dulu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, saya share. Oke, saya masuk di articulate ini ya. Nah, niki. Misalnya, kalau ini kan saya ini manual niki. Jadi saya tempel niki nggih. Jadi ini misalnya katakanlah saya hilangkan. Nah, niki. Ini kan background putih niki. Saya klik kanan. Kemudian format background. Nah, kemudian kita masuk di picture. Nah, seperti kita di PPT itu. Nah, kita cari file background di laptop kita. Misalnya ini. Saya pilih background. Nah, ini. Saya pilih niki. Nah, background niki misalnya. Nah, seperti ini. Dan ini kan ada apply to all, Bu. Apply to all. Nah, langsung klik aja apply to all, terus kita close. Nah, ketika saya masuk di slide berikutnya, ini kita buang. Nah, ini sudah berubah semua nanti. Nah, ini sudah berubah semua. Nanti dicoba aja, Bu. Nah. Kalau yang copy dari background sebelumnya, ada caranya enggak, Pak? Duplikat, Bu. Tapi coba aja di duplikat nanti. Saya sudah ini, Pak. Saya sudah menerapkan teknik duplikat itu, tapi format untuk gamenya atau kuisnya tidak ikut tercopy. Jadi yang muncul ya tetap yang saya duplikat itu. Oke, gini. Kalau misalnya ini kan sambil contoh nggih. Ini kan udah jadi nih ya. Ini kan ada apa itu? Oh, ini bukan materi. Sebentar, yang game aja. Yang game ini.
Nah, ini kan saya sudah mendesain sedemikian rupa nggih, ada gamenya dan sebagainya nggih. Tinggal game klik kanan, ini duplikat aja. Nah, nanti muncul di bawahnya nih Bu. Ini kan satu, ini kan satu sama ya. Nah, kan muncul Bu, tinggal nanti jenengan mengganti apa yang mau diganti ngoten iki. Nah, tinggal ganti. Ini kan sudah berubah semua nanti jadinya backgroundnya itu. Gitu ya. Dicoba aja Bu, nanti besok tampil lagi nggih. Ya, jangan saya terus Pak. Yang lain oh, kan tapi kalau saya enggak apa-apa, ya, tapi kan saya tidak maksa loh, nggih. Saya tidak maksa loh ya. Tidak apa-apa. Nggih, nggih. Nggih, gitu Argo aja. mungkin ini jadi lebih bagus, Pak. Paling tidak gini, besok saya apa ya istilahnya bisa melihat hasil dari perwakilan dari teman-teman bahasa Indonesia agar saya apa ya ayam ngonten nggih. Jadi saya tidur malam tuh nyenyak. Oh, berarti peserta yang saya beri pelatihan itu apa ya sudah berhasil gitu ya. Oke, gitu aja dulu. Sebelum diakhiri, jangan lupa Bu Yeni sudah mengirimkan presensi Bu nggih. Sampun Pak Eko, sampun. Ya, oke, saya akhiri cukup sekian. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikonfirmasi, silahkan bisa japri atau di grup tidak apa-apa Bu. Kalau misalnya pertanyaan itu nanti dianggap untuk umum bisa mewakili dari teman-teman semua. Oke, saya serahkan ke Bu Yeni nggih. Bu. Nyalakan kamera dulu Bapak Ibu semuanya untuk pengambilan gambar sebagai bukti kita sudah melaksanakan workshop di hari ketiga ini. Monggo. Ya, oke. Satu, dua. Ya, saya kirimkan ke. Oke, terima kasih kepada Pak Eko sebagai narasumber dan Bapak Ibu semua peserta workshop. Hari ini kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Pak Eko Sudinuryanto. Terima kasih Bapak atas ilmu dan juga waktunya membimbing kami dari teman-teman bahasa Indonesia. Besok kita kembali lagi pukul 13 Pak Eko. Gini, nanti saya infokan lewat grup nggih. Oh nggih. Oke, begitu. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.